Belakangan ini, aku tersadar betapa egoisnya diri manusia. Lahar yang sejatinya fenomena alam, dianggaplah sebagai bencana yang membinasa. Langkah kaki kini membawaku ke tempat yang tak lagi asing. Tempat yang menjadi saksi kala Merapi menepati janji. Di sini lahar pernah mengalir. Campuran piroklastik dan air menerjang kencang, mengubur bangunan beserta harapan di dalamnya. Gunung Merapi itu meletus tahun 2010. Itu meletusnya sampai sini, dari kaki gunung sampai sini tuh sekitar 15 km. Kalau yang lahar hujan, lahar dingin ya, lahar hujan, itu kan merambahnya nggak sebegitu kayak yang 2010. Kalau 2010 itu benar-benar itu erupsi. Sebagai sebuah bahaya, lahar mustahil untuk dimusnahkan. Namun peningkatan kapasitas melalui mitigasi bencana selalu dapat diupayakan. Sabodam, tempatku berdiri, menjadi mitigasi struktural yang dapat diandalkan. Bangunan Sabo berfungsi secara series, dalam arti satu bangunan Sabo didukung oleh keberadaan dari bangunan-bangunan Sabo yang lain. Kunci utamanya adalah kita perlu menjaga kestabilan dari lereng sungai yang dilindungi, di mana bangunan Sabo yang berada di bagian hilir harus menjaga bangunan Sabo di hulunya dari resiko erosi. Tak hanya membangun struktur, persiapan melalui mitigasi non-struktural juga perlu dilaksanakan. Jadi selain untuk mengendalikan debris, bangunan Sabo memiliki fungsi lain. Di antaranya untuk mengurangi kecepatan debris. Jadi karena kemiringan sungai yang terbentuk setelah bangunan Sabo landai, maka kecepatannya semakin berkurang. Selain itu perlu diketahui juga ada beberapa fungsi yang harus diketahui, yaitu bangunan Sabo bisa digunakan untuk off-road atau jalan, kemudian bisa digunakan untuk sebagai wisata, dan terakhir bisa digunakan sebagai bahan baku. Nah, fungsi ini harus diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menjaga keberlangsungan bangunan Sabo. Di antaranya selain pengendalian struktural, ada pengendalian non struktural, yaitu diantaranya ada seperti sosialisasi, kita memberikan arti penting fungsi Sabo kepada masyarakat, dan juga untuk pendidikan bencana. Jadi dalam pendidikan bencana itu perlu diusulkan bahwa pengendalian banjir debris ini misalnya dimasukkan dalam kurikulum. Sementara kan hanya kurikulum untuk pengendalian gunung api, tapi untuk pengendalian debris perlu untuk dimasukkan seperti itu. Di atas pilar ini, di tempat baitku pernah berdiri, aku mulai mengerti mitigasi adalah cara untuk berdamai dengan masa lalu yang kini menjadi kepingan antologi tentang lahar yang mengajarkan diri untuk tak gentar.